Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keamanan dan privasi data kesehatan dengan saya sendiri Nurlaili Iftirhul Mufidah dengan NIM 303266068 dari kelas D3 Farmasi Proksus dan rekan saya. Saya Cindy Kartika dari Prodi D3 Farmasi Proksus dengan NIM 303266069. Saya Susi Triwulandari dengan NIM 303266070 dari D3 Farmasi SUS. Saya Ika Dian Fitri dengan NIM 70325001 dari D3 Farmasi RPL. Yang pertama adalah latar belakang. Digitalisasi sektor kesehatan menawarkan peluang yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan, namun juga menimbulkan tantangan signifikan dalam melindungi keamanan dan juga privasi data pasien. Sistem elektronik rekam medis atau IRM, kemudian platform telemedicine dan juga aplikasi kesehatan meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran data. Pelanggaran data juga dapat berdampak serius bagi individu dan juga sistem kesehatan secara keseluruhan. Beberapa hal yang akan dibahas dalam makalah ini adalah pengertian keamanan dan juga privasi data kesehatan, penyebab pelanggaran data yang terkait dengan teknologi, pihak-pihak yang rentan terhadap kerugian, strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif, termasuk implementasi teknologi keamanan yang canggih dan juga pelatihan keamanan data bagi teknik tenaga kesehatan, kemudian studi kasus di Indonesia dan analisis regulasi serta kebijakan pemerintah yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keamanan dan privasi data kesehatan di Indonesia. Next. Kemudian rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Baik. Yang pertama ada bagaimana pengertian keamanan dan juga privasi data kesehatan menurut beberapa ahli. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan dan privasi data kesehatan. Yang ketiga, pihak-pihak mana sajakah yang dirugikan akibat pelanggaran keamanan dan privasi data kesehatan. Yang keempat, bagaimanakah cara untuk mencegah pelanggaran keamanan dan privasi data kesehatan. Yang kelima ada apa saja contoh kasus pelanggaran keamanan dan privasi data kesehatan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keenam, apa saja tindakan yang telah diambil pemerintah Indonesia dan peraturan perundang-undangan apa saja yang melandasi upaya perlindungan data kesehatan. Tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama untuk mendefinisikan secara jelas keamanan dan privasi data kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran keamanan dan privasi data kesehatan. Yang ketiga, menganalisis dampak pelanggaran keamanan dan privasi data kesehatan terhadap berbagai pihak. Yang keempat, mengeksplorasi strategi dan implementasi langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif untuk melindungi keamanan dan privasi data kesehatan. Kemudian yang kelima, menganalisis kasus-kasus pelanggaran keamanan dan privasi data kesehatan yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, menganalisis kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi keamanan dan privasi data kesehatan, termasuk undang-undang yang melandasi tindakan tersebut. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ika Dian, silakan. Untuk pengertian, keamanan data secara umum adalah proses pengamanan informasi digital untuk melindunginya dari kerusakan, pencurian, atau akses tidak sah. Keamanan data mencakup perangkat keras, perangkat lunak, perangkat penyimpanan, dan perangkat pengguna, kontrol akses dan administrasi, serta kebijakan dan prosedur organisasi. Next. Keamanan dan data pribadi kesehatan adalah upaya untuk melindungi data kesehatan pasien dari akses yang tidak sah. Data pribadi kesehatan termasuk rekam medis, riwayat penyakit, dan informasi lain yang berkaitan dengan kondisi kesehatan pasien. Next.
Data pribadi atau data kesehatan mempunyai arti setiap atau seluruh data pribadi dan data kondisi kesehatan pasien, termasuk nama, nomor identifikasi, lokasi pasien, kontak pasien, serta dokumen dan data lainnya, termasuk informasi kesehatan dan seluruh data kesehatan pasien seperti rekam medis, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pengobatan, alergi, vaksinasi, imunisasi, tindakan, riwayat medis, resep, pelaporan, anjuran atau informasi medis atau catatan kondisi kesehatan lainnya. Next. Keamanan data pribadi kesehatan dapat terancam oleh beberapa faktor, antara lain serangan cyber, itu dapat berupa hacker, dapat melakukan serangan untuk mencuri data kesehatan. Serangan dapat berupa phishing, malware, ransomware. Nomor kedua adalah kelalaian manusia, yaitu di mana kesalahan manusia seperti penggunaan sandi yang lemah atau kelalaian dalam menyimpan data dapat menyebabkan kebocoran data. Yang ketiga, infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang belum memadai atau belum merata dapat menyebabkan pengelolaan data kesehatan yang seadanya. Next. Keempat, yaitu ketergantungan pada pihak ketiga. Penggunaan pihak ketiga untuk mengelola data dapat meningkatkan risiko keamanan informasi. Yang kelima, perangkat keras yang buruk. Kegagalan perangkat keras dapat mempengaruhi kinerja sistem dan keamanan informasi. Yang terakhir adalah akses yang tidak sah. Akses oleh pihak yang tidak berwenang, baik orang, dapat mengakibatkan pelanggaran data dan hal ini dapat terjadi melalui kelemahan dalam sistem keamanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Pihak-pihak yang dirugikan, ada pasien, keluarga pasien, rumah sakit, dan masyarakat. Untuk pasien tersendiri itu akan merasa tertekan dan mengalami penyikapan negatif dari lingkungan serta keluarga. Untuk keluarga pasien akan jelas mengalami penyikapan negatif dari lingkungan sekitar. Untuk rumah sakit akan kehilangan kredibilitasnya dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Untuk masyarakat mengalami kepanikan dan data pasien dapat disalahgunakan oleh orang lain. Next. Untuk tindakan yang diambil pemerintah, tindakan pemerintah terkait kebocoran data pribadi adalah melakukan pemberitahuan tertulis dan menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. UU PDP merupakan payung hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP memberikan perlindungan hukum dan pembatasan hak atas data pribadi. Pemberitahuan tersebut harus memuat data yang terungkap, kapan dan bagaimana data tersebut bocor atau terungkap, serta upaya penanganan dan juga pemulihan atas terungkapnya data yang terkait. Selain diatur dalam UU PDP, kebocoran data pribadi yang diselenggarakan oleh pemerintah juga diatur di dalam PP 71 tahun 2019. Pemerintah atau penyelenggara negara dalam PP 71 tahun 2019 tergolong sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup optik. Pelanggaran data pribadi dapat dikenai denda, terutama jika data pribadi salah gunakan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, subjek data pribadi juga berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan ke rekan selanjutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasannya. Cara mengatasi kebocoran privasi data ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu dengan membuat password yang unik dan sulit. Dalam password, kita harus menggunakan kombinasi angka dan huruf secara acak, baik dari huruf kapital maupun huruf kecil, serta huruf angka ataupun kode-kode seperti tambah atau bintang. Yang kedua adalah update password secara berkala. Jadi kita tidak boleh menggunakan password yang sama dalam satu akun untuk jangka yang panjang. Misalnya kita sudah memiliki komitmen untuk setiap 3 bulan sekali ganti password. Dan yang ketiga adalah
tidak menggunakan password yang sama dalam beberapa akun. Ini adalah hal yang sering kali terjadi agar mencegah lupa akan password, makanya user menggunakan password yang sama untuk semua situs. Yang kedua adalah selanjutnya adalah mengaktifkan autentifikasi dua faktor. Jadi, ini dalam bentuk konfirmasi baik via email ataupun pertanyaan pribadi mengenai diri kita sendiri yang ditentukan sebagai pemulihan data. Selanjutnya adalah memasang software antivirus. Ini merupakan hal yang sangat penting dan basic. Jadi kita ketika menggunakan PC ataupun mobile phone pasti terdapat antivirus yang meminimalisir misalnya kita download data, virusnya tidak mengendap di PC kita. Yang selanjutnya adalah tidak membuka tautan yang tidak jelas. Banyak sekali tautan yang dikirimkan ke WhatsApp ataupun broadcast grup keluarga yang isinya tidak jelas ya. Yang ketiga, selanjutnya adalah melaporkan email dan situs web phishing. Biasanya ini dalam bentuk penipuan atau iklan-iklan, kemudian kita mengeklik tapi tidak sesuai dengan yang ditampilkan di awal. Selanjutnya adalah melakukan update software. Untuk update software biasanya tersedia otomatis dari software yang digunakan. Yang terakhir adalah melakukan backup data atau pencadangan. Biasanya kita dalam bentuk pencadangan di Google Drive. Contoh kebocoran data di Indonesia sebenarnya ada banyak, tapi pada kali ini yang dibahas adalah di bidang kesehatan di Indonesia ya. Yang pertama adalah data BPJS Kesehatan. Kita mengetahui bahwa di Indonesia hampir semuanya menggunakan BPJS Kesehatan sebagai asuransi jaminan kesehatan. Kebocoran ini dimulai pada COVID periode kedua, sekitar bulan Mei 2021, di mana baik NIK pasien, rekam medik pasien, alamat, serta nomor KTP pasien diperjualbelikan secara online baik di situs dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua adalah data pengguna Peduli Lindungi. Data pengguna Peduli Lindungi ini cukup banyak ketika terjadi wabah COVID-19. Hampir semuanya menggunakan Peduli Lindungi karena harus menyertakan berkas sertifikat vaksin pada Agustus 2021. Kasusnya pun sama dengan BPJS Kesehatan, data-data pasien atau penggunanya diperjualbelikan secara online oleh hacker. Dan yang ketiga adalah data rekam medis pasien di beberapa rumah sakit bocor. Ini kemungkinan adalah karena kelalaian pegawai dan juga lemahnya sistem software di rumah sakit tersebut. Kesimpulan dari makalah ini adalah pelanggaran keamanan dan privasi data kesehatan di Indonesia menjadi masalah yang cukup mendesak dengan dampak luas bagi individu dan juga masyarakat. Kasus kebocoran data seperti tadi yang sudah dijelaskan BPJS Kesehatan, Peduli Lindungi, menyoroti kerentanan sistem informasi kesehatan terhadap ancaman cyber. Keamanan data kesehatan penting untuk menjaga integritas pasien dan melindungi informasi sensitif. Berbagai faktor seperti serangan cyber dan kelalaian manusia berkontribusi terhadap pelanggaran ini yang merugikan pasien, keluarga, dan juga pihak rumah sakit. Upaya pencegahan yang cukup serius perlu dilakukan, termasuk kebijakan pengelolaan data yang ketat dan teknologi keamanan yang canggih. Tindakan pemerintah seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan komitmen dalam perlindungan data, namun penegak hukum yang tegas tetap penting. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan juga masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan aman dan pengelolaan dalam kesehatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.